آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqihi wa amtinan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Hadratal mustami, para mustami'in wal mustamiyat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini bersamaan dengan turunnya hujan, mudah-mudahan bersamaan itu pula turun rahmat Allah, pengampunan Allah kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita bersama menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang sempurna, hari demi hari semakin meningkatkan ketakwaannya dan berharap kepada Allah, menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Mustami'in wal mustamiyat rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-8. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mugi-mugi ngridhoni sapa Allah saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abu Hurairah, pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan, inna awwala ma suturune kawitane perkara yuhasabu kang den itung atau kang den lanjrat bihi kelawan ma sapa alamu kaula yaumal kiamat ing dalam dina kiamat amali saking amali abad iku sholatuhu sholati abad wa in sholahat mokolamun api bagus apa sholat fakot aflaha moko teman-teman bejo sopo abad wa anjahalan selamat sopo abad. Tapi ini fa'in fasadan moko lamun rusak apa sholat fakot khaba moko teman-teman rugi. Fakot haba wa khosira tuno rugi. Fa'inin taqasam kalamu kurang min faridati sangking kefarduane abad sayan kelawan suwiji-wiji sayan kala mokon dika sapa Allah pengiran unduru padha ningalono sapa malaikat atau sira kabeh unduru mokon ningalono sira kabeh malaikat hal li abdi hal ono to li abdi ku tetep kedue hamba ingsun minta tawuin saking ibadah tatawu
Bayu kamal muku bakal den sampurnakan. Minha saking bayu kamal muku den sampurnakan minha saking sholat. Ma apa barang intak kosokang tadi kurang atau kurang minal faridoti setengah saking kefarduan. Sumaya pun mau kali-kali ono apa saing amali apa sekali ini piro-piro kelakuan wong ala hada ada semua kono yuk kamalu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Beliau bercerita tentang atau meriwayatkan hadis ini. Rasulullah bersabda, inna awwala ma yuhasabu, bahwa awal sesuatu atau amal yang akan dihisab oleh Allah, amal dari seorang hamba pada hari kiamat adalah pertama kali yang ditanyakan adalah sholatnya. Jadi sholat ini andaikan sepeda motor, sholat ini adalah suratnya atau STNK-nya. Dengan ibadah-ibadah yang lain adalah SIM-nya. Kalau ada kendaraan bermotor, tapi setelah ditanyakan suratnya, STNK-nya nggak ada, maka kendaraan itu dianggap kendaraan yang bermasalah. Begitu juga manusia, ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, pertama kali ditanyakan bukan bagaimana tanggung jawab kita kepada anak, kepada istri, kepada yang lain, akan tetapi awal yang ditanyakan pertama kali nanti adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Maka Nabi menunjukkan fa'in sholat atau sholahat, apabila ternyata sholatnya baik, terpenuhi semua, dilakukan semua, syarat-syarat rukunnya dilakukan semua, berarti sholatnya baik. Kalau sudah sholatnya baik, maka baik pula lah ibadah-ibadah yang lain. Di sini nyatakan faqad aflaha wa anja. Sungguh dia termasuk orang yang beruntung kalau sholatnya terpenuhi dan dilakukan semua, tidak ada satupun yang tertinggalkan, termasuk syarat-syarat dan fardu-fardunya juga. Hal yang terkait dengan sholat terlaksana dengan sempurna, maka beruntunglah dia. Tapi wa'in fasadat apabila sholatnya rusak, dalam artian syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sesuai dengan diajarkan oleh para alim ulama yang staf dari hadis Nabi, faqad khaba wa khasira, sungguh dia merugi. Kenapa? Karena sholat-sholatnya, ibadah-ibadah yang lain akan ditolak oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, wa in ruddat sa'ir amali, apabila sholatnya ditolak, maka ibadah-ibadah yang lain juga ditolak. Pernah menyumbang untuk pembangunan masjid sekian ratus juta, tapi tidak sholat. Pernah perhatian pada anak yatim dengan memberikan sumbangan setiap bulan sekian rupiah, tapi tidak sholat, maka amal-amal yang lain tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan, bahkan beberapa minggu yang lalu juga saya jelaskan, tapi berkenaan dengan hadis yang terakhir dari bab ini, maka dijelaskan pula bahwa sholat merupakan satu tolak ukur daripada ibadah-ibadah yang lain. Dalam hadis yang lain, man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah, barang siapa yang bertemu dengan Allah wa huwa mudayyi'un lis-shalah, sementara dia menyia-nyiakan sholatnya, maka amal-amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam ya'ba'illahu bisyai'in min hasanati al-hadis, maka Allah tidak pedulikan amal-amal yang lain. Dia pernah memberi sumbangan
bahkan pernah menghajikan orang tuanya, tapi dia sendiri tidak sholat, maka nggak dianggap. Dan termasuk siksaan orang yang tidak memperhatikan terhadap sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang meremehkan sholat. Di antara siksa dari Allah yang jumlahnya ada 15 bagi orang yang menyia-nyiakan sholatnya, di antaranya adalah kullu amalihi la yu'jaru minallah. Kullu amalihi, maka amal-amalnya semua tidak diberi pahala oleh Allah, gara-gara sholatnya tidak dilakukan. Jadi kalau ternyata sudah sholat, bagaimana sholatnya? Umpama ada orang dipanggil satu persatu di padang mahsyar, nanti maju dipanggil, tanya sholatnya bagaimana? Malaikat menjawab, sholatnya tidak ada, sholatnya tersia-siakan saat hidupnya, tidak akan bertanya lagi yang lain, langsung diseret ke neraka. Tapi kalau sholatnya ternyata baik, maka ditanyakan pekerjaan-pekerjaan dan amal-amal yang lain sampai tuntas, mulai dari nikmat tubuh meripat, diberikan penglihatan oleh Allah, ditanyakan untuk apa penglihatannya. Lisan, diberi nikmat lisan oleh Allah, ditanyakan untuk apa lisan. Dan semua tubuh yang ada pada kita, semua akan ditanyakan dan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti pada suatu saat hakim atau pengadilan yang tidak akan dirubah, pengadilan yang sangat jujur dan tidak ada kok cara sogoan nggak ada, jujur sejujur-jujurnya, dan malaikat tidak akan kehilangan data sebagaimana halnya manusia bisa hilang datanya atau dihilangkan. Walaupun komputer sejenis apapun, kalau sifatnya manusia bisa hilang, tapi kalau Allah, data-data manusia yang pernah dilakukan, maka tidak akan kehilangan catatan amal itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini merupakan satu barometer atau tolak ukur daripada diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Andai kata setelah ditanya oleh malaikat, bagaimana orang ini sholatnya dilakukan ya Allah, tapi kadang-kadang bolong, kadang-kadang dilakukan syarat rukunya, tapi ketika sholat kadang-kadang masih terjadi hal yang menyebabkan ciri dan cacatnya sholat yang dilakukan. Oh, kalau begitu kata Allah, fa ini qalabu unduru hal li'abdi min taqaw, kata Allah kepada malaikat, wahai malaikat, coba lihat apakah hambaku yang sholatnya bolong, nggak sempurna ini punya ibadah yang sunnah. Oleh malaikat dilihat. Terus bagaimana ya Allah kalau ada punya ibadah sunnah? Fayukammalu minha man taqasa minal fardhu, maka sholat atau ibadah-ibadah yang sunnah bisa nembel, bisa nutupi fardu-fardu yang bolong. Ada sholat fardu dilakukan tapi kadang bolong, dalam artian ya mungkin khusyuknya berkurang, mungkin juga karena ada kejadian yang tidak dirasa. Artinya yang menjadikan sebab tidak sempurnanya sholat, maka yukammalu minha man taqasa minal fardhu, fardu-fardu yang berkurang, yang kurang sempurna itu disempurnakan dengan ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, bisa menyempurnakan puasa wajib, zakat sunnah itu apa? Sedekah. Atau dibalik, sedekah wajib itu adalah zakat, ternyata ada yang cacat maunya, maka bisa disempurnakan dengan sedekah yang pernah dilakukan. Itu summayakunu sa'iru amalihi ala hada, kemudian semua pekerjaan atau amal-amal yang berkurang itu nanti akan disempurnakan dengan amal-amal sunnah. Makanya kita ya sholat, contohnya sholat, selain sholat fardu
ada tahajud, ada duha, ada qobliyah ba'diyah dan ibadah sholat sunnah yang lain. Itu nanti menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, maka ibadah sunnah yang pernah dilakukan akan dijadikan tembel atau penembel untuk menutupi kekurangan-kekurangan fardu yang dirasa kurang sempurna menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi monggo ciptakan di rumah kita, di dalam keluarga kita, ciptakan nuansa eman sholat. Kadang-kadang kita, ya bukan kita, karena saya sendiri katakanlah, meninggalkan sholat itu seakan-akan lebih ringan daripada kehilangan uang 50.000. Kalau uang 50 hilang di rumah, maka seakan-akan seluruh warga, seluruh anggota keluarga menjadi terdakwa semua. Duitku hilang, saya akan ambil kamu lah. Serumah itu akan menjadi terdakwa. Tapi kalau hilangnya sholat, kadang-kadang tidak peduli. Sholatnya, isyaknya, orang-orang hilang gitu. Jadi tidak peduli, bahkan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kehilangan uang 50.000, 10.000, kadang-kadang serumah itu menjadi terdakwa. Paling ambil kamu. Tapi kalau ibadah yang hilang, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dan tidak diberitahukan kepada orang lain bahwa sholatnya sudah hilang. Jadi kadang kita masih cenderung eman dunianya daripada sholatnya. Jadi sekali lagi monggo kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijadikan ahli ibadah, ahli sholat, menghadapnya kita nanti atau meninggalnya kita nanti dalam keadaan tanpa satu kekurangan apapun. Sholat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, dan zakat kita tidak ada yang kurang, sehingga insya Allah akan lapang. Maka insya Allah akan tergolong kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umat akan masuk surga, kata Nabi, illa man aba, kecuali sing gak gelem. Siapa sing gak gelemnya Nabi? Ya yang gak mau diajak, yang gak mau melakukan perintah Allah, berarti gak mau diajak surga. Ya terserah dia, kata-kata. Jadi sekali lagi bahwa sholat adalah merupakan satu tolak ukur diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Karena ini bab terakhir, maka sekarang masuk ke bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fadhil shafil awal. Bab ini menerangkan tentang utamanya atau keutamanya shaf atau baris sholat yang paling depan. Wal amri ay babul amri bi itmami sufufi, lan perintah bi itmami sufufi kelawan nyampurnakan barisan, nyampurnakan shaf al awwali kang pertama, wa taswiyati dan ngelurusakan sufuf, tarasi atau turasi fiha, lan merapatkan fiha yang dalam sufuf. Bab ini nanti akan dibacakan hadis tentang hal yang terkait dengan bahwa shaf di dalam sholat itu harus yang lebih utama dipenuhi adalah shaf yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh katakan sholat Isya nanti setelah muadzin mengiqamati, kita berbondong-bondong maju ke depan. Perhatikan, jangan pernah takbir sendirian sebelum di depan penuh. Ya, depan belum penuh, datang kita makmum berikutnya Allahu Akbar sendirian, tidak boleh. Kenapa? Bukan tidak sah sholatnya, fadilah jamaahnya tidak kita dapat. Berapa? 27 derajat itu tidak didapat.
atau kita Imam Syafi'i. Akan tetapi kalau kita nanti di depan itu belum penuh, kemudian ada yang takbir, maka satu orang itu tidak akan mendapat 27 derajat. Minimal. Kalau memang saf di masjid ini panjang sekali, untuk menutupi semua pojok sana itu terlalu jauh katakan, maka masih ditoleransi panjenengan membuat saf baru, tapi jangan sholat sendirian, paling tidak 2 orang. Ya. Sendirian jangan takbir. Terjadi sebelah sana takbir sendirian, saf kedua. Sebelah sana ada takbir sendirian. Itu tidak diperkenankan dalam artian fadilah 27 derajatnya nggak dapat. Ya namun kita harus menunggu yang lain. Ya nunggulah. Mending ngorbankan rakaat dah. Atau pakai di sini masuk, nunggu bareng baru takbir. Ya jangan pernah takbir sendirian. Harus minimal mencari orang lain. Kalau ternyata ditunggu-tunggu gak datang-datang, masih sendirian, iki imam bisa hampir salam ini, maka orang itu menarik teman yang di depan suruh mundur. Kalau tidak pernah praktek sholat, iki sholat kok ditarik-tarik, kok saya mau mundur, seakan-akan tidak boleh. Dia mesti ditarik, ngertinya orang yang di depan itu. Berarti ini sendirian. Jangan sampai takbir sendirian, tapi harus kalau memang tidak ada yang tunggu, orang yang wudu belum sudah diperkirakan nggak ada, maka yang belakang tarik bajunya, yang depan terbalik. Mundur. Cara mundurnya diatur, Pak. Jangan mundur seperti barisan menghormati bendera merah putih itu. Mundur. Kalau mundur adalah kaki kiri yang dulu diberangkatkan, diberangkatkan. Kaki dulu berhenti, baru yang kaki kanan berhenti. Jangan seketika kiri dan kanan bareng, batal Pak, karena gerakannya 4 kali. Kenapa 4 kali? Gerakan kaki ini dianggap satu, meletakkan dianggap satu. Yang depan, yang kanan, ngangkat dianggap satu, meletakkan dianggap satu. 4. Batal. Caranya, angkat kaki yang kiri letakkan di belakang, diam dulu. Sekiranya tidak dianggap berturut-turut, baru yang kaki kanan mundur juga. Terus. Jangan deg-deg, langsung. Jadi, kalau memang tidak ada lagi, maka harus menarik yang di depan. Kalau dirasa dia bisa dan mengerti, ya mungkin rotok guyon gitu Pak, cari sing sehat. Umur 70 umur itu semua pokok sembahyang kok tarik-tarikan kan gitu. Cari yang sekiranya santri paling ini saya paling santri tak tarik mundur ya. Mundurnya berhenti, langkah kiri berhenti, 1 langkah menunggu. Seberapa lama menunggunya? Seukuran sudah tidak dikatakan berturut-turut, baru yang kiri, yang kanan mundur juga. Sudah mulai sejajar. Nah nanti sing nari itu ini sudah mundur sejajar dengan kita, baru itu baru dapat 27 derajat. Tapi kalau bisa mungkin saf yang depan itu bisa diisi. Kalau lagi ada masalah, artinya wawan wisupo, lutut wisulo kabeh, tapi momen saf yang paling utara mungkin tidak mungkin. Ya takbir di sana, tapi catatannya jangan sendiri. Kalau mau ditampil bisa dianggap nggak ditunggu orang yang orang belum nanti sampai ke dalam. Kalau sekiranya dia takbir sendirian, nanti dia sini takbir tadi. Itu namanya berjamaah. Jangan moro takbir dewi-dewi. Satu hal,
Di dalam satu masjid tidak boleh ada dua jemaah. Satu imamnya wong liya. Sebelah sana ada orang lain jamaah juga bersamaan, kecuali orang itu dalam musafir, mungkin dari Bandung ke Ampel, Kosor, ya boleh. Tapi ketika imamnya gak seneng aku suwi, aku tak sembahyang aja ngomong dewi aja, bareng aku jadi imam, kemudian ada jawab bersamaan itu makruh. Kalau sudah makruh 27 derajat hilang. Paham Bu ya? Jadi kalau sudah ada sama-sama orang Surabaya, gak seneng ya aku suwi, ayo sholat dewi aja, sholat sendirian, ngetik sendirian, apa gini, mengadakan sholat Jumat. Selain itu kok coro kasarnya jemaah tandingan tidak boleh. Kalau memang harus iki kok imamnya Fatihahnya umpama, kalau imam Masjid Ampel kan cakep, tartil, fasih, bagus. Kalau umpama dengan bukan Masjid Ampel tapi masjid lain, kok Fatihahnya gak patek cetok, jangan bareng mengadakan bersama. Tunggu seberapa ya? Sudah selesai assalamualaikum baru mengadakan imam dan makmum. Itu aturannya. Jangan karena gak cocok kemudian bersamaan yang dia di depan sudah dapat 2 rakaat ini baru mulai, tidak diperkenankan. Kecuali beda, sholat kosong, sholat jamak boleh, silakan. Kadang ada memang. Nah, kalau ada sebab yang lain, sebab-sebab syar'i yang bisa diterima oleh syariat, bolehlah. Hadis yang pertama, An Jabir bin Samurah, diriwayatkan saking Jabir bin Samurah radhiyallahu mungkin ridha Allah rumah saking Jabir lan Samurah. Samurah itu Pak laki-laki Pak. Kalau dulu kalau di tanah Arab itu kadang sepertinya laki-laki, sepertinya perempuan tapi kadang laki-laki. Seperti orang yang membersamai Nabi, yang barengi Nabi ketika berdagang ke Syam itu, ada seorang laki-laki namanya Maisarah. Kalau sini Maisarah cewek. Qala dikosofa Jabir bin Samurah, Iqbal dikam kharaja alaina metu alaina yang atas ingsun sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala maqalun ngendika sapa Nabi. Ketika mau sholat, Rasulullah bersama Jabir bin Samurah, Nabi bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu indahu rabbu inda rabbih." Ala tasufuna kama tasuful malaikatu. Mbok yo tasufuna berbaris sapa sira malaikat kama tasufu bukan malaikat. Ala tasufu mbok yo berbaris sira kabeh kama tasuku oleh baris sapa malaikat inda rabbiha yang belum santen pengiran malaikat. Kok cara turuan itu baris koyo baris malaikat kok cara baris sing kena kadir sholat. Jadi Nabi itu mengarahkan baris sing kena sing lurus. Fakulna maka jawab sama kita, sahabat menjawab, ya Rasulullah, utusan Allah, kaifa tasufful malaikatu alaihi wa tasuffu baris
membuat saf-saf al malaikat itu bagaimana barisannya malaikat inda rabbiya yang dalam sanding pengirani malaikat. Dia menyatakan barisannya malaikat gitu. Kemudian sahabat bertanya, Allah ya Rasul, bagaimana, seperti apa barisnya malaikat? Qala, Nabi menjawab, yutimuna as-sufufal ula, yatimuna padha nyempurnakan sapa malaikat as-sufufa ing saf-saf al-ula kang awal-awal. Artinya malaikat itu kalau baris melengkapi baris pertama dulu. Sebelum yang pertama belum lengkap, maka dia tidak akan membuat baris yang kedua. Wa yatarasuna lan podo rapet ijtima rapet sapa malaikat fisofi ing dalam saf. Safnya malaikat itu kalau berbaris rapat, dan mereka tidak pernah memulai saf yang kedua, membuat saf yang kedua sebelum yang pertama. Ini aturan Nabi, seperti dikatakan bahwa kita tidak diperkenankan memulai saf baru sebelum saf yang pertama penuh. La yasuf pesani, seseorang tidak boleh membuat saf yang kedua hatta yatimma hatta yatimma, sehingga sempurna al-awwal, saf yang pertama. Wasanisa, dan tidak boleh membuat saf yang ketiga hatta yatimma sani, sehingga yang kedua tadi itu penuh. Artinya penuhilah dulu saf yang depan sebelum setelah selesai yang pertama sudah penuh baru mulai, kecuali ada sebab. Bapak Ibu, dalam takbiratul ihram, kalau ditanyakan siapa yang paling besar mendapatkan pahala sholat, kalau diadu semua, siapa yang paling besar mendapatkan pahala? Orang pertama kali takbir setelah imam, itu yang dapat paling besar. Siapa yang paling besar pahalanya? Orang mendapat fadilah dan keutamaan dan pahalanya sholat adalah orang pertama yang takbir setelah imam. Allah sampai sudah melihat dia. Imam Allahu Akbar. Yang pertama kali takbir yang jadi setelah imam, itu yang paling besar pahalanya. Kadang si guyon, kadang si ngomong ini yang kita fokus ketika sholat, fokus, kemudian sampai titenono imam Allah paling pertama kali yang jadi takbir setelah imam, itu pahalanya yang besar. Dan al-isar fil ibadah tidak boleh. Di depan kosong, orang lain disuruh dewi gak gelem maju, itu gak oleh. Al-isar fil ibadah, ngalah ing dalam ibadah gak oleh, Pak. Jadi orang yang dia disuruh mendapatkan pahala lebih besar, sedangkan dirinya sendiri dia ada di belakang, kecuali petugasnya pakai sentolop, ayo masuk Pak, tolong isi ya, gitu. Tapi kalau kita ngalah dalam ibadah tidak boleh, Pak. Ngalah dalam ibadah adanya pahalanya, karena kita tahu jelas bahwa saf yang pertama lebih utama daripada yang kedua. Nah, kita ayo kondisi orang lain disuruh mengisi memenuhi saf, sementara dirinya di belakangnya, itu makruh. Sampai ngerti makruh dah. Makruh itu pengira nggak suka. Sampai senang kalau pengira nggak suka. Makruh itu dan sengiti, dipuji, tapi nggak sampai dosa. Jadi kalau istilahnya kalau bicara ngomong kita selaku kekasih Allah atau kita cinta kepada Allah,
orang yang saling mengasihani ternyata melanggar sesuatu yang nggak disukai oleh kekasihnya, kan konyol ya. Kita punya kekasih, kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh kekasih kita, ya konyol jadi. Itu namanya artinya makruh. Makruh itu Allah nggak suka. Jadi kembali bahwa Nabi selalu mengajarkan kepada kita. Maka biasanya imam kita berpesan, istawu sawu sufufakum wa aqimus sufuf wa tarasu, ada begitu. Ada sawu sufufakum fa inna tasbihata sufu min iqamatis shalah min tamamis shalah. Nah, itu peringatan dari seorang imam yang peduli terhadap jamaahnya. Lurus sawu diingatkan oleh jamaah, oleh imam, istawu sawu sufufakum. Masjidil Haram seperti itu Pak ya. Pernah mendengarkan imam seperti ini di Masjidil Haram? Pernah. Caranya ya haji. Semoga ada takdir, amin. Bisa sholat berjamaah di depan Ka'bah. Betapa nikmatnya Pak kalau sholat di depan Ka'bah. Nikmatnya nggak terasa. Sholat mutlak sampai 2 jam itu nggak kerasa Pak. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang pernah nyampe lagi. Yang nggak pernah nyampe mudah-mudahan juga nyampe berulang-ulang. Amin Allahumma. Takdir itu tidak harus duit Pak. Kalau sudah ditakdirkan berangkat. Artinya kita harus berdoa kepada Allah semoga kita ditakdirkan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram 1:100.000 berjamaah. Jamaah ini semakin banyak jumlahnya, semakin besar pahalanya. Berduaan suami istri, ya bagus lah karena berjamaah. Tapi kalau Masjidil Haram berapa ratus ribu uang, semakin besar jumlah jamaahnya, semakin besar pula Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba guyon sedikit. Sampean kalau umroh nanti senang yang jauh dari Masjidil Haram, hotelnya apa senang sing dekat? Kalau dekat Pak, gak pakai ake langkahnya Pak. Sebab kata Nabi, orang yang berangkat haji manual dengan kaki dalam arti manual Pak. Jalan kaki, ketika kaki kanan diangkat, letakkan, terhapus dosa. Diangkat kiri ke depan, itu diangkat derajatnya. Berulang-ulang Pak. Kalau sampai dekat dengan Masjidil Haram kan titik ya, ngangkat paling berapa? Alhamdulillah hotel saya dekat. Ya kalau dekat kan dapat sedikit pahalanya. Tapi kalau sampai hotelnya jauh, tapi kemang Pak. Kalau terlalu jauh ya kemang. Apalagi umurnya sudah 50 tahun ke atas, terus kemang. Ya gimana ya? Ya terserah jenengan lah. Yang jauh jangan melongso. Alhamdulillah hotelku di pengiran ditakdir atur sehingga langkahnya derajat hapus dosa, derajat hapus sampai apalagi di dalam Masjidil Haram. Masya Allah. Udah gitu. Tapi kadang-kadang orang merebut yang dekat dengan nambah ongkos. Tetapi ya kamu Pak. Jadi nanti panjenengan mudah-mudahan ketika nanti saya cerita kepada orang yang tidak pernah ya. Ketika nanti ke Masjidil Haram, dohur mau pulang ke hotel kok males Pak, aras-arasan. Kenapa? Karena pahala berlipat dari Masjidil Haram itu ya sholat sunnah, berulang-ulang ngajar Al-Quran, ambil wiritan, zikir. Sebentar lagi itu sudah asar. Setelah asar mau pulang ke hotel, eman waktunya Pak. Mumpung tutup sampai asar eman sampai maghrib eman sampai isya jam 8 baru pulang.
sampai open mati ya. Turunin aja tami jam 2 lagi, begitu lagi. Tapi senang Pak, senang. Semoga Allah takdirkan yang belum pernah nyampe ditakdirkan. Bukan doa minta uang, tapi takdir aja. Walaupun tidak punya uang, kalau takdir nyampe pasti nyampe. Yang pernah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Jadi kalau di Masjidil Haram akhir-akhir ini sudah tidak boleh laki perempuan kumpul. Kalau dulu tahun 2010 itu masih boleh di kelompok laki perempuan. Sekarang sudah rapi sekali sehingga laki-laki perempuan sudah terpisah. Ada polisinya. Kalau di Madinah boleh dulu. Madinah itu terpisah laki perempuan sudah. Sekarang kalau yang sekarang saya akhir ini laki perempuan di Masjidil Haram sudah tidak boleh kumpul. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mungkin cerita sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudune Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala andika. Nabi bilang begini, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal. Lau ya'lamun nasu kok lamun gurur sapa nasu andai kata manusia itu tahu maafin nidai ganjaran Adam, ganjaran yang dalam Adam artinya menangi Adam di tempat katakanlah wasofil awali dan pahalanya sok yang pertama. Andai kata Nabi menungso yang ngerti tahu pahalanya dari apa yang ada dalam Adam dan sof yang pertama, baris pertama. Summalam yajidu, moko kali-kali orang nemu semua nas illa ayastahimu angin atau kejopo yang to undian diundi alaihi ngatasi emak atau alaihi ngatasi nas alaihi ngatasi nas lastahamu yaktini gelem diundi sopo nas. Nabi yang menyatakan andai kata tahu, jadi rahasia Allah tidak ditampilkan, tidak dijelaskan oleh hadis bahwa orang tidak dengar. Tapi Nabi menyatakan andai kata manusia itu ngerti pahalanya orang yang ada di tempat ibadah dalam Adam, kemudian pahalanya baris pertama, andai kan ngerti, niscaya gelem antri. Nah, dah gampang itu. Semalam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian tidak menemukan antrian, artinya tidak menemukan tempat kecuali antri dulu. Pasti gelem antri. Tapi berhubung pahalanya tidak dijelaskan, maka tidak gelem antri. Maka seperti tadi itu ngalah. Kamu ngisi depan. Jadi ini itu namanya ngalah kamu berarti. Kenapa gelem ngalah? Ya karena tidak tahu pahala yang ada di dalam. Ini namanya al-isar. Yang isar itu mengalah dalam ibadah. Kalau ngalah dalam antrian berkat gak mau. Sampai sih ya gak mau boleh ganjaran sampai. Karena situ mau luluh kamu sampai naik ngalah. Tapi kalau ngalahnya dalam ibadah makruh. Maka andai kata manusia tahu besarnya pahala dalam Adam dan sof yang pertama, niscaya dia sabar untuk masuk antri untuk menempati hal sana. Padahal tidak usah antri ya, untuk kosong. Mereka tahu. Jadi pahalanya memang besar sekali yang sengaja oleh Allah tidak dijelaskan, oleh Rasulullah tidak dijelaskan secara detail, tapi hanya singgung-singgung aja. Lihat yang nyambung ya mesti mau. Kalau ibadah-ibadah yang utama yang dijelaskan oleh Allah melalui Rasulnya seperti sholat qobliyatas subuh, ya, rakaatul fajri,
khairun minad dunya wa ma fiha. Itu dijelaskan. 2 rakaat sebelum subuh ganjarane lebih baik dari dunia dan seisinya. Sing sampean takon, ono apa Pak dunya itu? Ya sembarang kali, Pak. Emas, barang-barang mahal, barang-barang. Sak dunia itu sih nggak bisa mengalahkan pahalanya sholat sunnah sebelum subuh. Dulu santri itu ada yang ditinggal sholat subuh karena ke kamar kecil dia terlambat, nangis boleh gak ini langsung tinggal sholat subuh langsung, jadi dia langsung sholat subuh, nangis kenapa? Aku kok ditinggal, kenapa? Sehingga saya tidak sholat sunnah sebelum subuh, nangis karena ngerti kalau kita sholat sunnah langsung sholat subuh seperti itu. Jadi itu banyak diantaranya amaliyah-amaliyah yang wajib dan yang sunnah kadang memang sengaja ditampilkan dan dijelaskan oleh Allah. Tapi ada yang sifatnya rahasia, gak dikandang ganjaran piro, enggak. Tujuannya ya ujian kepada kita. Andai kata sholat sunnah 2 rakaat ketika Allahu Akbar yang dinyatakan lebih baik dari dunia dan seisinya, ojo dulu saisine sak bendel 50.000 wae. Allah Akbar, assalamualaikum tepuk ya sak bendel. Insyaallah sepi pasar. Allah tepuk satu. Jangan dunia seisinya lah. 1.000 sak bendel aja. Allah Akbar, assalamualaikum tepuk. Sepi pasar. Kan nyambut kawin. Males aku habis duduk angket. Tapi yang ternyata lebih baik dari dunia dan seisinya itu bukan hanya sak bendel 50.000, sak dunia loh. Maka bahkan lebih baik sholat sunnah itu. Masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang tentunya bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Sampean di jalan, laku-laku pergi remote, ternyata ada kerikil. Iki lek kelek bane arek-arek sekolah lah kepreset tipe singkirkan bisikil. Kok jorong kudu ngacer ya, coba bisikil. Itu ganjarannya kau ngerti kok, Pak. Itu. Kan dari berangkat kasih sayang, iki tempat sepeda arek sekolah. Mungkin lewatnya anak-anak sekolah. Tak singkirin ngerti kenek bane tipe. Itu ganjaran. Istilahnya kalau di hadis yang lain itu nyingkrikno barang yang sekiranya menyakiti orang lain itu sudah ibadah. Apalagi sholat sunnah malam, kemudian sunnah yang lain, tentunya mengantar kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala banyak caranya. Dan ada yang dirahasiakan, ada yang dijelaskan seperti barang siapa yang puasa sunnah setelah bulan Syawal tanggal 1, bulan Syawal itu puasa 6 hari, maka bagaikan puasa sepanjang masa. Itu kan dijelaskan. Tapi kadang-kadang ya angel males katanya. Roco-rocoan tuh sih ngomong males. Mari puasa sak bulan terlaksana hanya 1 hari, besoknya suruh puasa lagi. Ya alasannya nggak bisa puasa kenapa? Si unjur-unjur gitu tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sisa hidup yang ada pada kita ini, mari kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan sisa umur yang ada pada kita menjadi umur yang barokah. Kalau barokah, Pak, langkah ibadah, langkah ibadah, itu namanya umur barokah. Sehingga kita menghadap kepada Allah, mendapatkan ridho darinya, menjadi orang yang mendapatkan status meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan ini roto isin memandang pengiran. Mudah-mudahan meninggalnya dan masuk surga tanpa dihisab. Misal enggak ya Pak ya? Amin Pak ya. Masuk surga tak usah. Apa sholatnya nggak usah ditanya hisab. Jadi ceritanya kan begini.
Orang kaya, orang miskin. Yang miskin ini karena sabar masuk surga dulu. Yang kaya dia memenuhi kewajiban, tapi karena dihitung apa dunia ini, akhirnya masuk surga. Karena ketemu di surga. Loh, kenal tak? Saya sudah 500 tahun yang lalu. Sama-sama selamat. Ini uang miskin dulu masuk surga. Jadi orang miskin itu masuk surga lebih dulu 500 tahun dibanding uang suki. Tapi pilih sini sampai pilih suki tak? Pilih si miskin belum surga. Milih kedua-duanya, ya sing suki, sing mlebu swarga di A. Ya, mudah-mudahan lah. Semoga tergolong orang yang masuk surga tanpa dihisab. Amin. Amin. Hadirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.